Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berlaku hingga 25 Juli 2021. Pelonggaran aturan pembatasan masyarakat mulai diberlakukan jika ada penurunan kasus positif COVID-19. Penantian perpanjangan PPKM kini terjawab sudah. Presiden Jokowi resmi mengumumkan aturan ini Selasa malam. Pemerintah pun akan mulai melonggarkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat dengan syarat penurunan jumlah kasus positif COVID-19. Kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Perpanjangan PPKM darurat yang saat ini diterapkan akan dilonggarkan pada 26 Juli 2021, namun harus dibarengi dengan penurunan kasus COVID-19. Pemerintah tetap akan mempelajari kondisi di lapangan dalam melihat tren kasus COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Itu semua, dan datanya tadi seperti Presiden sampaikan, kita dengarin semua. Keluhan ini, keluhan sana, keluhan semua didengerin. Tapi kan dalam proses pengambilan keputusan ini harus ada juga kearifan untuk kita semua. Ya, tidak mungkin. Tidak ada juga di dunia ini ditutup 2 minggu langsung dibuka juga, tidak ada. Dan itu kalau kita lihat pengalaman di India, pengalaman di Malaysia, pengalaman di mana-mana lagi. Kalau dibuka langsung naik lagi eksponensial. Kita tidak mau itu terjadi karena Delta varian ini 7 kali lebih dahsyat penularannya daripada varian Alpha itu. Rencana pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat akan dilakukan pada 26 Juli nanti dengan ketentuan, waktu, dan kapasitas pengunjung yang akan diatur oleh pemerintah daerah. Pasar tradisional akan diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Sementara pasar tradisional yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pedagang kaki lima, toko kelontong, dan pengusaha kecil lainnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama yang sudah memantau jalannya penerapan PPKM hingga saat ini. Yasir, ini adalah hari pertama perpanjangan PPKM. Bagaimana hasil pantauan Anda? Ya, Mercy dan juga saudara, kalau kita melihat seperti apa penerapan dari PPKM darurat ini, dampaknya terhadap masyarakat, ini bisa kita lihat salah satu contohnya adalah di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kenapa di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Karena saya beberapa kali melakukan peliputan di sana dan terlihat betul. Sebenarnya dampak dari penerapan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli ini sangat berdampak pada penurunan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Saya ambil contoh saja pada tanggal 2 Juli 2021, sehari sebelum penerapan PPKM darurat yang berlangsung mulai pada tanggal 3 Juli. Pada saat itu, di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, tingkat keterisiannya itu sampai hampir 90%, itu berarti sudah hampir penuh begitu. Nah, setelah dilakukan penerapan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli 2021, kita lihat seperti apa angkanya. Yang pertama itu pada tanggal 14 Juli 2021, beberapa hari kalau kita hitung hampir 2 minggu begitu setelah penerapan PPKM darurat di Jawa Bali. Ternyata memang terjadi penurunan yang signifikan dari hampir 90% menjadi 77,50%. Itu berarti memang terjadi penurunan. Nah, namun yang masih kita soroti adalah jumlah pasien yang masuk dan juga jumlah pasien yang sembuh atau keluar masih sama di angka sekitar 450 pasien. Kita bandingkan lagi, setelah tanggal 14 kita bandingkan dengan tanggal 20 Juli 2021 kemarin. Kebetulan kemarin saya langsung melakukan peliputan di Rumah Sakit
darurat Wisma Atlet ini, dan mendapatkan datanya terjadi penurunan sekitar 9%. Dari yang 77,50% tingkat keterisian turun menjadi 68,79%. Itu berarti terjadi penurunan, dan yang menarik di sini adalah jumlah pasien yang masuk dan juga jumlah pasien yang sembuh. Ini berbeda jauh, di mana kalau sebelumnya hampir sama, namun pada tanggal 20 Juli 2021 kemarin itu jumlah pasien yang sembuh atau keluar itu angkanya di hampir 700 pasien, sedangkan jumlah pasien yang masuk itu hanya 339 pasien. Ini merupakan kabar gembira begitu. Bisa dikatakan seperti itu karena jumlah pasien yang masuk sudah lebih sedikit dibandingkan jumlah pasien yang sehat. Lalu bagaimana dengan data hari ini? Informasi yang saya dapatkan ternyata turun lagi di angka 62,53%. Dan juga jumlah pasien yang masuk itu hanya di angka 265 pasien, sedangkan jumlah pasien yang sembuh itu di angka 759 pasien. Ini menunjukkan berarti memang penerapan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli hingga hari ini itu memang cukup efektif. Dan memang kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa terlihat dari data memang terjadi penurunan terkait dengan penambahan kasus dan juga tingkat keterisian di rumah sakit yang mengalami penurunan. Sehingga kenapa, saudara, harapannya dengan adanya penerapan PPKM yang diperpanjang hingga tanggal 25 Juli mendatang, ini benar-benar kita semua, pemerintah dan juga masyarakat ini bisa mengendalikan penularan ataupun angka dari kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga nantinya akan dilakukan pembukaan secara bertahap. Kalau tadi kita lihat berita sebelumnya menyatakan bahwa nanti setelah tanggal 25 ini bisa dilakukan pembukaan secara bertahap. Namun syarat yang harus sama-sama kita penuhi adalah jika angka kasus COVID-19 ini masih menunjukkan tren yang menurun, barulah pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Kalau kita lihat juga, Mercy, terkait dengan sebenarnya apa sih bedanya antara PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli dan juga PPKM darurat lanjutan dari hari ini hingga sampai tanggal 25 Juli mendatang, sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Namun kalau kita lihat penjelasannya ada perubahan nama begitu, dari PPKM darurat menjadi PPKM yang dibagi menjadi level. Ada level 3 dan juga level 4, di mana kalau informasi yang kita dapatkan dari pemerintah, ada 48 kabupaten kota yang masuk dalam level 4, kemudian ada 74 kabupaten kota yang masuk dalam level 3. Penerapannya masih sama, kalau kita lihat ini, masih ada pembatasan yang dilakukan, penyekatan, kemudian perusahaan esensial, non-esensial, dan kritikal juga masih dibatasi kerjanya, sehingga memang harapannya setelah tanggal 25 ini, angka kasus COVID-19 ini terus mengalami tren menurun, sehingga pemerintah bisa melakukan pembukaan secara bertahap. Ini yang benar-benar harus kita pahami bersama, saudara, bahwa pembukaan yang nanti dilakukan oleh pemerintah setelah tanggal 25 Juli 2021 ini dilakukan secara bertahap. Lalu seperti apa tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah ketika sudah melakukan pembukaan ataupun selepas dari penerapan PPKM pada tanggal 25 Juli mendatang? Saya ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Ini menjadi harapan kita bersama begitu, setelah tanggal 25 Juli mendatang memang sudah dilakukan pelonggaran secara bertahap. Karena kalau kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo tadi, pedagang kaki lima, warung makan, dan juga mereka memiliki lapak-lapak jualan, mereka ini bisa
mulai beroperasi dengan ketentuan yang sudah disampaikan, seperti jam operasional yang dibatasi, jumlah pengunjung yang dibatasi, dan tentu saja harus menaati protokol kesehatan. Kenapa ini penting, Saudara? Karena kalau kita lihat dampak dari PPKM ini juga sangat berdampak kepada mereka, karena penghasilan ataupun perekonomian dari para pedagang kecil ini, para pelaku UMKM ini pun terdampak akibat penerapan PPKM ini. Sehingga tentu saja kita semua berharap tren penurunan kasus COVID-19 ini dapat dikendalikan sampai tanggal 25 Juli mendatang, sehingga benar-benar pemerintah dapat melakukan pelonggaran secara bertahap seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, Saudara, kalau kita berbicara terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini, tentu saja rakyat menengah ke bawah yang memiliki lapak pedagang ataupun UMKM ini juga terdampak. Nah, ini juga tentu menjadi sorotan dari pemerintah, karena kalau kita simak penjelasan dari Presiden Joko Widodo malam tadi, memang ada tambahan bantuan terhadap masyarakat dengan total 55,21 triliun rupiah. Ini merupakan bantuan yang nanti segera disampaikan ataupun juga sudah disalurkan kepada masyarakat. Selain itu juga ada insentif usaha mikro 1,2 juta rupiah per UMKM untuk 1 juta pengusaha UMKM ini. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu saja untuk tetap menjaga perekonomian dari para UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah, sehingga tidak terlalu terdampak akibat PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Sekali lagi, yang harus sama-sama kita pahami di sini adalah setelah penerapan setelah tanggal 25 Juli 2021, pemerintah memang akan melakukan pelonggaran, tetapi dengan catatan bahwa terjadi tren penurunan angka COVID-19 di Indonesia. Tugas siapa untuk menjaga atau sama-sama mencapai tren penurunan angka COVID-19 ini? Tentu saja bukan hanya pemerintah nih, Mercy dan juga saudara, tapi kita semua, masyarakat juga harus aktif terlibat dalam menerapkan ataupun mematuhi peraturan-peraturan PPKM, dan juga sederhananya kita sebagai masyarakat tentu saja harus mematuhi namanya protokol kesehatan selama kita beraktivitas. Begitu, Mercy. Yasir, lantas bagaimana tanggapan dari kepala daerah terkait dengan aturan PPKM yang akan mulai dilonggarkan ini? Terkait dengan tanggapan dari kepala daerah, sebagian besar menyatakan bahwa mereka tentu mendukung apa yang menjadi keputusan dari pemerintah, yaitu melakukan perpanjangan PPKM hingga tanggal 25 Juli mendatang. Tujuannya sama, yaitu dengan adanya pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia dengan menunjukkan tren yang menurun, diharapkan hal itu terjadi dari hari ini hingga tanggal 25 Juli mendatang, sehingga nanti akan dilakukan pelonggaran kegiatan masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Kalau kita lihat, salah satunya yang mendukung adalah Pemprov DKI Jakarta. DKI Jakarta ini memang sangat disorot begitu, karena menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah kasus harian tertinggi terkait dengan COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria sendiri menyatakan bahwa mereka ataupun Pemprov DKI Jakarta mendukung penerapan PPKM darurat yang berlangsung hingga tanggal 25 Juli mendatang. Apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini hingga tanggal 25 Juli mendatang? Tidak ada perbedaan yang berarti. Itu berarti memang semua aturan yang diberlakukan di PPKM darurat ini hampir sama dengan perpanjangan PPKM yang hingga tanggal 25 Juli. Berarti masih ada pembatasan aktivitas, penyekatan juga masih dilakukan, pengendalian mobilitas warga juga masih terus dilakukan. Selain itu juga optimalisasi pelayanan yang dilakukan kepada mereka yang positif COVID-19. Optimalisasi pelayanan ini diharapkan sehingga mempercepat proses kesembuhan dari masyarakat DKI Jakarta yang menjadi pasien COVID-19, sehingga angka kesembuhannya meningkat, tapi jumlah pasien ataupun jumlah orang yang terdampak positif COVID-19 harian di Provinsi DKI Jakarta ini menurun. Begitu, kita simak dulu pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Ya, sejauh ini tidak ada perbedaan yang mendasar ya, jadi masih seperti yang sebelumnya secara umum, dan kita harapkan sampai tanggal 25 ini ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi.
Kita harapkan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang tidak ada perbedaan dari penerapan PPKM yang dilakukan di Pemprov DKI Jakarta ini. Itu berarti masyarakat DKI Jakarta harus betul-betul masih mematuhi aturan-aturan yang diterapkan dalam PPKM darurat ini. Contoh kecilnya adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk tidak keluar rumah dulu deh, kalau seandainya memang bisa bekerja dari rumah. Kurangi kegiatan-kegiatan yang memang tidak penting, karena seperti yang tadi saya sampaikan, Mercy, apapun aturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan angka kasus COVID-19 ini tidak akan berhasil jika kita sebagai masyarakat Indonesia ini tidak mendukung aturan ataupun tidak melaksanakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah ini. Tentu saja kita semua berharap, Mercy, pada tanggal 25 Juli mendatang, tren kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan angka yang menurun, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa akan dilakukan pelonggaran aktivitas masyarakat secara bertahap ini dapat terrealisasi. Begitu, Mercy, kembali ke Anda. Terima kasih Yasir Nenek Ama, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda.